three. You just see Messi just get crowded out here. He found a channel to get into, but between three, it's a good effort. There's a problem down near the halfway line, it seems to be. When he connects, then as the play just starts to unfold a few minutes later, he just sits down near the halfway line. This is obviously huge cause for concern. Discussing and the decision, apparently. Loner when he would just get. Dua pemain ini minta maaf setelah bikin Lionel Messi cedera. Momen menegangkan di laga Inter Miami versus Necaxa. Pertandingan antara Inter Miami melawan Necaxa diwarnai insiden yang menegangkan ketika mega bintang Lionel Messi mengalami cedera setelah benturan keras di kotak penalti. You just see Messi just get crowded out here. He found a channel to get into, but between three, it's a good effort. There's a problem down near the halfway line. It seems to be a huge blow for Inter Miami. And we know with Messi, you look over the years, it doesn't come off. Dalam laga yang berlangsung panas tersebut, dua pemain tim tamu, Apenya dan Rodriguez, terlibat dalam kontak fisik yang membuat Messi terjatuh dan kesakitan, menyita perhatian penonton dan ofisial pertandingan. Insiden ini terjadi di babak pertama saat Messi mencoba menembus pertahanan Necaxa dengan menggiring bola ke dalam area penalti. Saat itu, Messi dikepung oleh dua bek, Peña, nomor 4, dan Rodriguez, nomor 29, yang mencoba menghalau pergerakannya. Dalam upaya merebut bola, kedua pemain tersebut justru melakukan tackle yang berujung benturan keras dan menjatuhkan Messi ke tanah. Kontak tersebut membuat Messi mengerang kesakitan dan pertandingan sempat dihentikan beberapa menit agar tim medis memberikan perawatan. Meski sempat bangkit dan mencoba melanjutkan permainan, Messi terlihat tidak nyaman dan akhirnya ditarik keluar beberapa menit setelah kejadian. Lo va a cambiar. Creo que pidió el cambio, bro. Cambió el cambio, sí. No puede ser. Situasi itu memicu kekhawatiran dari para penggemar dan staf pelatih Inter Miami, mengingat peran vital Messi dalam tim sejak kedatangannya di MLS. Seusai pertandingan, baik Apenya maupun Rodriguez menunjukkan sikap fair play dengan mendatangi ruang ganti Inter Miami untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Lionel Messi. Dalam video yang kemudian beredar di media sosial, terlihat kedua pemain dengan tulus menjabat tangan Messi dan menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Kami tidak bermaksud mencederai siapapun, apalagi pemain sekelas Lionel Messi. Itu hanya momen cepat dalam pertandingan. Kami mohon maaf jika tindakan kami membuatnya cedera, ujar Apenya dalam wawancara pasca laga. Rodriguez juga menambahkan bahwa mereka sangat menghormati Messi sebagai legenda sepak bola dan tidak pernah berniat kasar. Kami adalah pemain profesional dan Messi adalah idola kami juga. Kami berharap ia cepat pulih, katanya. Menurut laporan dari media lokal Miami, Lionel Messi menerima permintaan maaf tersebut dengan tenang dan tidak menyimpan dendam.
Meski belum ada konfirmasi resmi soal seberapa serius cedera yang dialami, Messi dilaporkan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisinya. Pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil observasi medis. Messi mengalami sedikit benturan keras dan kami putuskan menariknya keluar sebagai langkah pencegahan. Kami akan pastikan kondisinya sebelum laga berikutnya, ujarnya. Cedera Messi jelas membawa kekhawatiran besar bagi Inter Miami dan para pendukungnya. Sejak bergabung, Messi telah menjadi motor utama permainan tim dan memberikan dampak signifikan terhadap performa mereka di MLS dan ajang lain. Media sosial langsung dipenuhi doa dan harapan dari fans agar Messi tidak mengalami cedera serius. Inter Miami sendiri berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-2 dengan melanjutkan adu tos-tosan 5-4. Namun, kemenangan itu seolah tertutup oleh bayangan cederanya sang mega bintang. Insiden ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang sportivitas dan rasa hormat antar pemain. Permintaan maaf dari AP-nya dan Rodriguez menunjukkan bahwa meski intensitas pertandingan tinggi, nilai-nilai fair play tetap dijunjung tinggi di lapangan. Kini, dunia sepak bola menanti kabar baik dari Lionel Messi dan berharap ia segera pulih untuk kembali menyihir lapangan dengan magisnya. Lionel Messi kembali menjadi sorotan publik sepak bola dunia, kali ini bukan karena aksi magisnya, melainkan karena insiden cedera yang dialaminya saat Inter Miami menghadapi Necaxa di ajang Leagues Cup Minggu 3 Agustus pagi. Laga yang digelar di Stadion Chase, Miami, tersebut menyisakan kekhawatiran bagi para penggemar setelah Messi ditarik keluar lapangan hanya dalam hitungan menit sejak pertandingan dimulai. Messi diturunkan sebagai starter oleh pelatih Javier Mascherano. Namun, harapan publik untuk menyaksikan aksi sang mega bintang pupus cepat. Pada menit ke-7, Messi mengalami benturan cukup keras saat berusaha melewati dua bek Necaxa di depan kotak penalti. La Pulga sempat berdiri kembali, tetapi gestur tubuhnya menunjukkan ketidaknyamanan, isyarat awal bahwa sesuatu tidak beres. Nasib buruk dialami Lionel Messi dalam duel Inter Miami kontra Necaxa di Leagues Cup. La Pulga mengalami cedera setelah diredam 3 lawan beruntun. Inter Miami versus Necaxa jadi sajian matchday kedua Leagues Cup 2025. Duel digelar di Chase Stadium Minggu 3 Agustus 2025 pagi. Messi tampil sebagai starter Inter Miami di laga ini. Petaka menimpa Lionel Messi ketika pertandingan baru berjalan 10 menit. Kapten Inter Miami itu dihentikan. 3 pemain lawan saat sedang membawa bola menuju area pertahanan Necaxa. Messi sempat sempoyongan setelah dijegal Jose Rodriguez dan Raul Sanchez sebelum akhirnya terjatuh kala berbenturan badan dengan Alexis Pena. Messi tampak kesakitan di lapangan akibat terjangan 3 pemain Necaxa. You just see Messi just get crowded out here. He found a channel to get into, but between 3, it's a good effort. There's a problem down near the halfway line, and it seems to be Messi. I think it goes all the way back. Well, America lad. This is what it's all about. So you see him making this run. So there's one there, there's 2, and it's just when he runs. Barcelona, when he would just get hit from pillar to post, he would get up, he would continue, and you can see. Pemain asal Argentina itu tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Federico Redondo. Pertandingan berjalan keras setelah Messi keluar. 2 kartu merah keluar dari kantung wasit masing-masing untuk Maximiliano Falcon, Inter Miami, dan Christian Calderon, Necaxa. Duel Inter Miami versus Necaxa tuntas 2-2 di waktu normal. 2 gol Inter Miami dicetak Telasco Segovia dan Jordi Alba, sementara gol Necaxa disumbangkan Thomas Badaloni dan Ricardo Monreal. Pemenang harus dilanjutkan ke adu penalti. Inter Miami berhasil memenangkan babak tos-tosan 5-4 setelah bola tembakan eksekutor ketiga penalti Necaxa, Thomas Badaloni, bisa ditepis kiper Inter Miami, Rocco Novo.
that run that he made into the 18-yard box. He was brought down. It's back towards that halfway line. And just goes down, seems to be in discomfort. It'll be a huge blow for Inter Miami. And we know with Messi, you look over the years, he doesn't come off. He doesn't come off the pitch, and it was a coming together with maybe 2 or 3 Necaxa players. Under the most extreme circumstances. We saw that at Copa America last. This is what it's all about. So you see him making this run. So there's 1 there, there's 2, and it's just when he runs into Pena then. It's a great run. He picks the ball up, but as always, when he picks the ball up, there's 3 or 4 players that are tracking him. And probably 3 players got a little bit of the ball, and then afterwards, it's just out of the camera shot. He smacks the ground as in frustration. Initially, you think it's frustration because he's not got through, but it's more the fact of when he connects, then as the play just starts to unfold a few minutes later, he just sits down near the halfway line. This is obviously huge cause for concern. Discussing and the decision apparently